Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya kalian pada pagi hari ini? Semoga kita semua tetap sehat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita niatkan, apa yang kita pelajari oleh Allah dijadikan ilmu yang manfaat barokah fid dini wad dunya hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari pokok-pokok isi ajaran Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwa pokok-pokok isi ajaran Al-Quran itu ada 6. Yang pertama adalah akidah, yang kedua hukum, yang ketiga dasar-dasar ilmu pengetahuan sains dan teknologi, yang keempat adalah ibadah dan muamalah, yang kelima adalah akhlak, yang keenam sejarah atau cerita umat masa lalu. Pada pertemuan kali ini kita akan fokus kepada 3 poin pembahasan dari pokok-pokok isi ajaran Al-Quran. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah hukum, yang ketiga adalah dasar-dasar ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Baik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang akidah. Apa sih akidah itu? Akidah secara etimologi atau secara bahasa diartikan sebagai kepercayaan atau keyakinan. Sedangkan secara istilah, akidah itu merupakan suatu kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, dinyatakan dengan lisan, dan dimanifestasikan dalam bentuk perbuatan. Jadi artinya apa? Ketika kita yakin kepada sesuatu, kita tidak hanya meyakini dengan hati saja. Kita harus lewat apa? Lewat ucapan. Kalau kita yakin. Selanjutnya lewat apa? Lewat perbuatan. Itu adalah bentuk keyakinan kita. Seperti itu. Contoh, kita yakin bahwa sholat itu adalah suatu kewajiban. Lalu kita meyakini saja? Tidak. Lalu kita hanya mengomong saja kalau itu adalah wajib gitu? Tidak. Namun kita melaksanakan adalah bentuk keyakinan kita terhadap apa yang kita yakini. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, dalil tentang akidah. Yaitu ada dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diberanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Jadi di sini jelas bahwa di sini merupakan suatu bentuk keyakinan bahwa Tuhan kita itu adalah Zat yang Maha Esa. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menandingi kekuasaannya. Tidak ada yang meragukan bahwa Tuhan itu adalah dua. Tuhan itu adalah ganda. Tuhan kita tidak esa. Itu tidak ada. Jadi itu adalah keyakinan kita. Bahwa kita tidak boleh ragu dengan apa yang kita yakini. Kalau kita telah meyakini bahwa Tuhan kita adalah Maha Esa, kita yakini betul bahwa Tuhan kita adalah Maha Esa. Tidak ada kekuasaan pun yang setara banding dengan kekuasaannya. Selanjutnya dalam ayat lain dijelaskan surat Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, dan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam ayat lain juga dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 285. Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahad min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman kepada apa yang diturunkannya kepadanya, yaitu Al-Quran. Dari siapa? Dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, semuanya beriman. Itu merupakan bentuk keyakinan kita atau kepercayaan kita terhadap Tuhan kita. Selanjutnya, yaitu pembahasan yang kedua, hukum. Apa sih hukum itu? Hukum secara etimologi, secara bahasa, adalah peraturan, ketentuan, kaidah, dan pedoman. Sedangkan secara istilah, hukum itu suatu ketentuan dan ketetapan syariat Islam memberikan penjelasan dan informasi terhadap suatu hal yang bersifat mujmal dan tafsil.
Jadi di sini jelas, ketika ada sesuatu perkara atau permasalahan bersifat mujmal atau universal atau tafsil terperinci, di situ hadir hukum untuk menjembatani, memberikan batasan-batasan. Bagaimana sih menurut pandangan syariat itu adalah hukum hadir di situ. Jadi tidak bisa sesuatunya itu dilakukan dengan semena-mena, sesuai dengan semauan kita, tidak. Jadi di situ ada batas-batasan hukum yang diatur oleh syariat Islam, seperti itu. Selanjutnya, hukum itu apa? Dalam surat An-Nisa ayat 105 dijelaskan, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima araqallahu wa la takun lil khainina husima. Sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penantang orang yang tidak bersalah dan membela orang yang berkhianat. Jadi di sini jelas bahwa ketika ada orang yang bersalah, hukum sebenarnya harus hadir untuk benar-benar menentukan siapa yang benar-benar bersalah dan siapa yang ada dalam posisi benar. Tidak sebaliknya, hukum tidak hadir untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Tidak. Apalagi sebaliknya, hukum itu tidak hadir untuk meniadakan kebenaran. Tidak. Hukum tidak seperti itu. Atau kita sering menyebutnya karena kita setelah frustasi terhadap hukum kita. Yaitu hukum itu tumpul ke atas, runcingnya ke bawah, tajamnya ke bawah. Apalah. Tidak. Itu bukan hukum dalam syariat Islam. Hukum sejatinya itu adalah bagaimana dengan hukum itu ada suatu keadilan, ada suatu batasan-batasan untuk mensejahterakan rakyat yang bermasalah. Jadi di situ hukumnya hadir itu adalah untuk kepentingan-kepentingan orang. Kalau ketika hukum itu hadir untuk menyalahkan yang benar, membenarkan yang salah, lalu apa fungsinya? Itu tidak berfungsi. Itu bukan hukum namanya. Di situ ada yang keliru ya. Selanjutnya, dalam ayat lain dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Nah, ini jelas bahwa sungguhnya Allah menjelaskan minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib itu haram hukumnya, perbuatan setan. Namun apa di sekitar kita, hal itu masih dilakukan. Ada yang minuman keras sampai ke narkoba, ada yang berjudi taruhannya perempuan dan sebagainya. Ada yang mengundi nasib, ada yang berbuat keji, zin, sebagainya. Itu adalah perbuatan setan yang seharusnya kita adalah menghindarinya. Namun kita sebaliknya. Lah, bagaimana hukum itu hadir untuk kita memberikan batasan kepada kita agar kita tidak melangkah ke situ. Nah, tidak sebaliknya. Selanjutnya yang terakhir yaitu ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Jadi sebagaimana kita ketahui teman-teman, adik-adikku sekalian, bahwa Al-Quran itu merupakan kitab yang ilmiah. Kenapa begitu? Ya, karena apa yang kita pelajari pada saat ini, tentunya Al-Quran telah menyebutkan terlebih dahulu di dalam Al-Quran. Di mana di situ disebutkan, contoh, ada air yang sekarang sedang viral. Airnya itu berbeda unsurnya. Lalu menyatu, tidak bisa menyatu, namun bisa berjalan seiringan. Lah, itu diteliti oleh pakar sekarang. Itu sudah jauh dijelaskan terlebih dahulu oleh Al-Quran. Lalu sekarang ada juga mencari tentang kebenaran Al-Quran. Apa sih benarnya Al-Quran itu benar apa enggak sih? Ya, itu salah itu. Ketika orang luar itu tidak percaya terhadap Isra-nya Nabi, mempertanyakan, lalu mereka pergi ke angkasa, apakah mereka nyampe? Tidak. Di situ ada batas-batasan bahwa Al-Quran telah jauh melampaui mereka. Jadi kita itu tidak bisa melampaui Al-Quran. Jadi jelas bahwa Al-Quran itu mengandung suatu ilmu pengetahuan yang lebih jauh pengetahuannya daripada manusia. Jadi tidak ada keraguan pun untuk meragukan pengetahuan yang terkandung di dalam Al-Quran. Contoh selanjutnya,
yaitu dalil. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ini merupakan ayat pertama yang turun kepada Nabi. Lalu sekarang itu berbondong-bondong untuk mencari kesalahan Al-Quran. Tidak. Salah. Dijelaskan pertama yaitu Iqra. Bukankah membaca itu merupakan dasar dari seputar terbukanya ilmu pengetahuan? Nah, Al-Quran telah dari dulu, dari pertama telah menjelaskan itu. Bahwa Al-Quran, bahwa membaca merupakan anjuran yang pertama kali diajarkan. Bahkan ini merupakan ayat pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Al-Quran telah mengandung ilmu, dasar-dasar ilmu pengetahuan. Dasar-dasar ilmu pengetahuan yang termuat dan termaktub di dalam Al-Quran itu sendiri sejatinya bukan untuk ditentang. Namun bagaimana tugas kita untuk membuka tabir rahasia apa sih yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Kita ingat, di dalam buku yang kita baca ada eranya umat Islam mengalami namanya Golden Age atau masa keemasan umat Islam. Di situ muncul Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Khwarizmi sebagai tokoh ilmuwan muslim yang menguasai ilmu pengetahuan di bidangnya masing-masing. Mereka meyakini bahwa Al-Quran telah menunjukkan isyarat-isyarat ilmu pengetahuan itu di dalamnya. Tinggal bagaimana kita membaca, menelaah, mengkaji, dan mendalami bagaimana unsur-unsur pengetahuan yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Sejatinya ketika kita tidak berpikir untuk bagaimana menggali pengetahuan di dalam Al-Quran itu sendiri, kita tidak mungkin sama dengan ilmuwan yang ada di dahulu. Kita akan menjadi umat yang biasa-biasa saja. Umat yang menerima dikatakan ini iya, dikatakan ini iya. Tidak. Kita itu ada sejarahnya. Berpikirlah ke situ. Jadi kita itu harus berpikir, menemukan ilmu pengetahuan. Itu yang disebut dalam Al-Quran. Selanjutnya, ayat yang terakhir. Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anzuzu fanzuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu. Jadi ayat ini menunjukkan ketika kemuliaan orang yang menuntut ilmu. Ketika orang menuntut ilmu, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Quran yang telah diturunkan beribu lamanya di belakang itu menunjukkan isyarat-isyarat ilmu pengetahuan. Bahwa Allah telah menunjukkan ketika umatnya mencari ilmu pengetahuan, mencari ilmu, duduk di dalam majelis itu adalah mencari ilmu pengetahuan. Lah, di sini Allah itu meninggikan derajatnya. Itu menunjukkan bahwa Allah menganjurkan umatnya untuk berpikir dan mencari ilmu pengetahuan seluas-luasnya. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran mengandung unsur-unsur dan dasar-dasar ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Contoh, kita mengambil contoh di Indonesia. Ada tokoh teknokrat sejati almarhumah B.J. Habibie. Ketika kita menyebut B.J. Habibie, kita ingatnya pesawat. Habibie mengatakan, ketika saya membuat pesawat, saya tidak mungkin bisa berbuat pesawat. Ketika apa? Ketika tidak ada kekuasaan yang besar daripada kekuasaan saya. Jadi di situ Habibie ingin menunjukkan bahwa apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, Habibie mempelajarinya, mendalaminya, menjadi tulang daging dalam dirinya. Hal itu kemudian dikembangkan. Jadilah Habibie yang kita kenal sekarang. Beliau adalah teknokrat sejati, pencipta pesawat, IQ-nya tinggi. Itu bisa mengkaji dan mendalami apa yang menjadi rahasia dan menjadi tabir-tabir dalam Al-Quran. Nah, itu. Dari ketiga poin dari pokok-pokok isi ajaran Al-Quran. Yang pertama adalah akidah, hukum. Yang kedua adalah dasar-dasar ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi.
Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini saja. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas kelanjutan dari pokok-pokok isi ajaran Al-Quran. Saya harap kalian tetap semangat, tetap produktif, dan tetap selalu menjaga kesehatan. Sampai bertemu di minggu selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.